Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza di Project Review dan hari ini kembali kita ngomongin tentang Samsung ya, tapi bukan nge-review kayak biasa. Saya nggak spesifik satu atau gimana handphone, cuman ini kita mau ngomongin soal jaringan. Jadi Samsung kemarin sama saya dan beberapa teman-teman dia tuh diajak ngumpul untuk ngomongin jaringan mereka, yaitu tentang 5G. Karena kan 5G emang menjadi topik yang sedang hangat-hangatnya dalam beberapa bulan terakhir karena lagi ada yang dibuka, terus banyak yang pengen nyobain. Nah, kemarin kita kembali nyobain tapi dengan dua handphone mereka yang bisa dibilang dari lini yang cukup terjangkau ya harganya, yaitu Galaxy A22 dan A32 5G. Ya, ini adalah handphone Samsung untuk kelas mid-range yang nggak terlalu mahal dan bisa 5G. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kita udah ngomongin 5G tuh mungkin kayak speed test kencangnya berapa gitu kan udah sering banget diomongin. Kemarin saya juga ngetes sih sebenarnya, dan kayaknya karena kemarin itu banyak orang dan ngetesnya kita rame-rame, jadi beberapa kali saya nggak dapat yang optimal, tapi pas pada pulang gitu ya, pas sudah agak sepi, saya dapat angka yang cukup tinggi dan menyenangkan banget dengan speed 5G-nya Telkomsel. Jadi kemarin saya nyobain Telkomsel di daerah SCBD Jakarta ya. Itu di situ adalah salah satu spot yang bisa digunakan 5G-nya di Jakarta saat ini, selain ada beberapa titik lainnya kayak misalnya saya biasa kan di Pondok Indah, tapi kemarin diajaknya di SCBD. Nah, yang saya pengen ngomongin sekarang adalah kita dengan speed 5G yang tinggi itu bisa ngapain aja sih? Enaknya tuh keuntungannya apa aja? Kalau cuma speed test oke lah, kita mungkin dapat tinggi, cuman kita nggak bisa ngabisin data doang. Jadi kemarin saya akhirnya mencoba gitu ya untuk melakukan beberapa hal menggunakan jaringan 5G Telkomsel, dan ternyata menyenangkan banget setelah dipakai. Browsingnya cepat karena ya bisa dilihat sendiri ya, kalau dari speed test emang speednya kencang banget. Dan itu kemarin saya manfaatkan seperti misalnya untuk browsing enak banget. Terus saya coba juga untuk streaming di YouTube. Kemarin saya coba streaming video MKBHD 1440p, itu no buffer, no lag, pokoknya lancar banget. Itu enak banget kemarin. Terus dipakai buat download game ya. Di sini saya kemarin coba ngetes download Genshin Impact, itu cepet banget. Ya emang bukan download yang di dalamnya ya, download aplikasi di Play Store aja, karena kalau yang game datanya dalam kan gede banget. Jadi kemarin nyobain yang dari Play Store doang, dan ternyata itu emang cepet banget dan enak banget, dan itu memberikan kenyamanan yang tidak bisa diberikan oleh jaringan 4G saat ini ya. Kita nggak ngomongin jaringan WiFi rumah, karena kalau dibandingin WiFi rumah saya masih prefer WiFi rumah gitu karena lebih stabil baik itu upload maupun downloadnya. Nah, cuma kemarin Samsung tuh nggak hanya ngasih tahu kalau mereka punya handphone 5G baru yang terjangkau, ada Telkomsel segala macam, tapi mereka juga menawarkan untuk mencoba gitu ya experience kalau 4G diadu sama 5G itu kayak gimana selisih kecepatannya dan kayak gimana kenyamanannya. Jadi kemarin ya itu lagi saya coba download game kayak Genshin Impact, itu yang di luar aja ya, yang dari Play Store-nya bukan in-game-nya. Itu cepet banget, cepetnya parah banget. Jadi yang satu udah kelar, yang satu tuh masih download, itu enak banget, berguna banget. Terus nggak cuma itu, kemarin juga download beberapa aplikasi lainnya, dan bener-bener itu kelihatan banget selisihnya. Yang satu udah kelar, yang satu masih baru menginstal atau bahkan masih download. Jadi emang selisihnya itu kelihatan banget dari 4G sama 5G, jauh banget bahkan. Nah, itu kan masih dalam konteks download aplikasi, dan kalau diperluas lagi penggunaannya sebenarnya itu akan banyak sekali benefitnya buat banyak orang. Seperti misalnya buat download file kerjaan, misalnya kita lagi nggak ada wifi lagi di perjalanan segala macem. Kalau 5G jalan kencang kayak gitu, kita mau download data yang gede sekalipun ya, selama kuotanya ada gitu, ya bisa enak dan cepet banget, itu memberikan kenyamanan. Terus kayak tadi juga saya udah tunjukin kan, buat streaming nggak ada wifi nggak masalah, kita bisa tetap nonton dengan kualitas yang bagus tanpa harus ada buffer, ada lag segala macam. Itu adalah kenyamanan lainnya. Selain itu, kalau misalnya kita lihat 5G di luar sana, kayak di luar negeri kan mereka udah banyak banget implementasinya, bisa buat remote working segala macam. Jadi mereka bisa mengoperasikan peralatan elektronik dari jauh ya, karena dia minim latency dan segala macam. Itu adalah salah satu kegunaan dari 5G yang nantinya bisa juga dilakukan di sini. Nah, speaking of latency ya, kita ngomongin latency, itu tentunya berguna banget untuk gaming. Yang namanya gaming kita, apalagi mau kayak online sekarang, yang namanya latency itu penting banget, karena kita latency jelek udah berantakan kan, pasti kita bisa kalah sama musuh kalau latency kita jelek. Cuma kayaknya karena ini kan masih early ya, masih awal banget. Jadi kemarin saya coba di Mobile Legends, itu ternyata belum kedetek 5G-nya. Tulisannya masih 4G, padahal itu connect ke 5G dan itu networknya nyala, kenceng banget sebenarnya, cuman di gamenya nggak kelihatan ya, nggak bisa
ada infonya kalau saya connect dengan 5G, padahal ya koneksinya 5G. Jadi emang mungkin karena dari aplikasinya belum dioptimize untuk hal itu, jadi ya belum ada. Cuma saya coba juga untuk main game, saya main Pokemon Unite rank match ya, bener-bener yang bukan main casual doang, yang rank gitu, yang biasanya kalau kita disconnect kan dapat penalti segala macem. Saya bisa main dari awal sampai kelar itu pakai jaringan 5G, bener-bener mulus, nggak ada masalah, dan itu enak banget sih menurut saya. Jadi dengan 5G yang kenceng banget kayak gitu, banyak banget hal yang menurut saya bisa banget dimaksimalin, kayak tadi ya, buat produktivitas, buat kita kerja enak, buat entertainment juga nyaman banget, nggak ada lag, nggak ada buffer segala macem, buat main game juga oke, dan banyak hal lainnya yang menurut saya bisa menjadi poin yang disampaikan lewat sebuah perangkat yang harganya terjangkau kayak Galaxy A22 dan A32 5G dari Samsung yang ada sekarang. Itu kita ngomong sekarang. Jadi kalau di masa mendatang, dengan makin banyak handphone 5G yang termurah juga dan misalnya punya experience bagus kayak Samsung, menurut saya ini adalah hal yang keren banget dan layak banget untuk ditunggu. Kalau menurut kalian, 5G, misalnya kalian ya, kita sedikit quote pernyataan yang beberapa tahun lalu sempat trending, yaitu internet cepat buat apa sih? Nah, kalau kalian, internet cepat buat apa sih? Enaknya buat apa? Kalau kalian punya internet cepat, enaknya mau dipakai apa? Coba tulisin pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Dan apakah kalian sekarang sudah menggunakan handphone 5G atau belum? Kalau udah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Tulisin alasan dan pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja sih, saya sedikit cerita-cerita apa yang saya lakukan kemarin sama Samsung. Terima kasih banyak udah diajak untuk nyobain. Jadi ya semoga buat Telkomselnya juga makin banyak jaringannya, nggak harus di spot-spot tertentu, dan bisa dinikmati lebih mudah dan lebih banyak orang bisa nyobain. Untuk sekarang, aku Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.